أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق الله العظيم. Nih, al-mal wal banun. Jadi al-mal itu mall. Tahu mall nggak? Mall tahu mall? Tempatnya hartanya kekayaan kan. Namanya mall itu kan identik dengan harta. Maka kalau mau masuk mall itu harus punya duit, ya kan? Kalau nggak punya duit, ya kalau mau doang. Nah, mal itu dari mall itu dari mal. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan zina. Jadi kalau zayyin indah. Jadi kalau orang punya harta itu bawaannya rakyat indah. Orang punya anak di sana. Turunan itu sebagian dari anak saya, turunan saya. Di perhiasan. Perhiasan itu sama dengan seperti istri pakai emas. Ya. Kalau istri pakai emas kan perhiasannya kan gelang, kalung, giwang, dan lain sebagainya itu perhiasan. Nah, harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kenapa perhiasan? Kenapa sih perhiasan? Karena yang membuat indah kehidupan dunia. Coba kalau nggak punya harta, nggak punya anak, ya kan? Susah. Nggak ada keindahan. Jadi yang membuat hidup itu penuh dengan keindahan karena kita punya harta, punya keturunan. Gitu. Coba Mas April punya anak kan masih ada yang kurang. Susah kan? Untuk menciptakan keindahan itu agak susah kan? Tapi misalnya maaf di siapa namanya yang anaknya Patu? Hah? Erhan punya anak empat. Dia bisa beda kan? Keindahannya beda. Wal baqiyatus salihah. Tapi ingat wal baqiyatus salihah. Jadi kebaikan yang abadi. Jadi amal saleh yang abadi.
Jadi disebutnya itu amal kebaikan yang terus menerus. Nah, jadi al-baqiyah itu artinya dia langgeng di dunia, langgeng di akhirat. Dan terutama adalah sebagai catatan yang terus mengalir. Kenapa disebut terus menerus? Karena dia di dunia tetap akan terus berkembang, bertambah, di akhirat akan menjadi hal yang luar biasa bagi dia. Maka amal kebajikan yang terus menerus itu lebih baik di sisi Allah pahalanya, dan lebih baik dijadikan sebagai sebuah harapan. Gitu. Apa itu? Al-baqiyas shalih, al-baqiyatus shalihah itu yang namanya kebaikan, tidak hanya sampai di dunia putus, tapi sampai akhirat. Apa saja? Semuanya. Dan itu bisa bersumber dari al-mal wal banin. Jadi kadang-kadang begitu. Apa misalnya kita punya mal, punya harta. Nah, harta ini kita sumbangkan, kita infak sedekahkan untuk pembangunan anak yatim, rumah yatim, pembangunan masjid mushola, untuk membantu pendidikan, membangun misalnya sarana pendidikan. Nah, orang yang misalnya menginfakkan, mensedekahkan hartanya untuk masjid ini, maka dia akan al-baqiyatus shalihah. Dia akan ngalir ke pahalanya. Bahkan bukan hanya ketika dia hidup, sampai dia mati pun, selama bangunan ini masih ada, selama bangunan ini dimanfaatkan oleh umat, ngalir pahalanya. Gitu. Jadi mal dan banin itu tidak menjadi sebagai sesuatu yang sekedar perhiasan, tapi menjadi al-baqiyatus shalihah. Anak itu akan menjadi ladang pahala orang tua, ya kan? Maka dalam hadis mengatakan, idza mata Adam qata'a amaluhu min salas. Apabila anak Adam manusia ini mati, maka terputus amal-amalnya. Nggak ada lagi tuh dia bisa menerima amal, kecuali 3 amalnya yang bisa masih mengalir pahala itu. Apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, sedekah yang terus menerus, sama al-baqiyatus shalihah. Kemudian apalagi anak yang mendoakannya. Walaupun ketiga, nanti yang ketiganya ilmu yang bermanfaat. Anak yang kedua, anak yang saleh, yang mendoakan, salehah yang salehah. Nah ini anak ini yang tadinya perhiasan saja menjadi sebuah ladang pahala. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti saya ngajarin baca Quran, ngajarin, selama terus diamalkan, kemudian terus diajarkan ke orang lain, saya dapat pahala. Atau ulama-ulama yang misalnya, contoh kecil, Utsman bin Affan, ini yang mengkodifikasi Al-Quran sampai kepada kita, Mushaf Utsman. Ini akan terus mengalir pahalanya untuk Sayyidina Utsman bin Affan, karena dia berjasa mengkodifikasi Al-Quran. Gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kebaikan itu akan terus menerus. Dan itu adalah lebih baik pahalanya dan lebih baik jadi harapan. Nah gitu. Wa yauma nusayyirul jibali wa taral arda barizah. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini hari berbangkit, hari yang mahsyar. Jadi ketika manusia kiamat terjadi, seluruh makhluk mati kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian malaikat Israfil meniup tiupan yang kedua, maka kemudian bangkitlah seluruh manusia, tidak ada yang tertinggal sedikit. Nggak ada yang tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mulai zaman Adam sampai akhir zaman. Dan nanti akan dikumpulkan di mana wa yauma nusyri jibal. Jadi gunung-gunung ketika kiamat itu artinya gitu. Dan ingatlah ketika kiamat terjadi, ketika kiamat itu gunung-gunung berjalan semua, pada meletus semua, berhamburan semua gunung-gunung itu. Maka kemudian setelah itu tidak ada gunung lagi, maka matilah manusia, maka bumi menjadi rata. Maka pada saat itu dibangkitkanlah seluruh manusia, tidak ada yang tertinggal satupun, kecuali manusia-manusia itu dihidupkan kembali. Apakah dengan ruh dan jasad? Sempurna dengan ruh dan jasad. Bahkan dijelaskan oleh ulama, dibangkitkan dalam keadaan bukan anak kecil, bukan orang tua, tapi dalam keadaan dewasa. Jadi kalau pada laki-laki, nanti pada dibangkitkan menjadi muda lagi. Jadi usia 20 muda, usaha. Pada usia yang paling produktif usia berapa? 30-35 yang produktif. Kalau di bawah 30 masih bergerak, tulang-tulang masih belum keras. Masa kemasan manusia kan segitu, antara 30-35. Makanya ingat, kalau pemain bola kalau udah 35 kan jadi Mesir.
Ya kan? Kalau atlet di atas 35 udah pensiun. Kenapa? Karena udah masuk ke 37 udah berkurang, udah menurun kekuatan fisiknya. Nah di bawah 35 ke bawah itu masa-masa produktif. Ya sekitar itu lah. Indonesia dibangkitkan dalam keadaan yang gagah, yang cantik, yang tampan, yang tidak ada kekurangan itu. Dan bagaimana orang-orang yang orang-orang yang dulu dilahirkan tidak melihat, maka pada saat itu melihat bagaimana orang yang saat itu dilahirkan tuli bisu, maka menjadi sempurna. Bagaimana yang cacat tidak punya kaki, maka bagaimana dibangkitkan? Padahal sempurna semua sempurna sama. Nah, kemudian wa hasyarnahum wa uridu ala rabbika shaffa, dan mereka akan dibawa dihadapkan kepada Tuhan dengan berbaris. Nah, bukan? Jadi dihadapkan kepada Allah itu dengan berbaris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, padahal tentang 17 Agustus dia tuh kalau upacara tentara, polisi, ini sekolah, ini pasukan, beda-beda kan. Nah itu manusia akan dibangkitkan tapi seperti makanya kalau dia upacara, nah seperti itu manusia dibangkitkan. Semua menghadap kepada komandan upacara kan. Nah begitu semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbaris sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Kemudian laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Maka mereka kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbakti menanggung berjanji. Jadi Allah berfirman kepada para manusia itu, manusia, kalian datang kepadaku sebagaimana aku telah menciptakan kalian pertama kali. Tetapi banyak di antara kalian justru diayatkan di sini bahwa kalian menganggap kami tidak akan menegakkan ini. Artinya kalian banyak di antara kalian tidak meyakini akan hari berbangkit. Padahal aku telah beritahukan melalui antara para nabi dan rasul. Kemudian wawudi'al kitab. Nah, kemudian diletakkanlah kitab. Kitab artinya semua orang mendapatkan catatan amal-amalnya, baik kebaikan maupun keburukan. Jadi nanti itu kullu alzam itu dikalungkan. Jadi setiap orang itu dikalungkan dengan amal perbuatan. Nanti di dalam surat yang lain, ikra kitabak, sok baca sendiri catatan amal kamu sendiri. Jadi setiap orang nanti ketika daripada masyarakat itu akan diletakkan kitab, dibuka kitab, diserahkan kepada ya lapor lah kalau kita habis kuliah, habis sekolah tuh ujian ada rapotnya. Nah yang dimaksud dengan kitab itu rapot. Nanti apakah kita merah, apakah hitam, apakah kita hanya prestasinya ranking 30 apa ranking 1 itu dia. Kemudian Fatarul mujrimina, maka akan dilihatlah atau akan melihat orang-orang yang berdosa, mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil, yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis dari Tuhan, tidak menzalim seorang. Jadi orang-orang yang berdosa itu nanti akan kaget, apaan nih? Kok semua yang kami lakukan ini semua ada di sini. Kami dulu adalah orang-orang yang mujrimin, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat. Ternyata nggak luput dalam tulisan ini. Karena mereka membaca sendiri itu. Simpulan, catatan A-nya, ini kecil, besar, semua tercatat. Tidak ada yang meleset. Padahal yang lagi ngumpet, dicatat ada. Padahal lagi ngumpet. Padahal yang lagi niat baik ada. Lagi niat, padahal kalau niat buruk kan dicatat. Ya padahal lagi maaf, lagi ngezolimin, maaf ada kucing, padahal timpuk, ada misalnya. Jadi semua ada catatannya, tidak ada yang luput sekecil apapun. Dan setiap orang akan membaca buku catatan itu sendiri. Dan orang yang berdosa dia akan musfiqin, artinya dia akan ketakutan. Ya. Jadi dia akan ketakutan dari apa yang tercatat dalam kitab catatan amaliyah. Kemudian mereka mendapatkan apa yang dikerjakan hadir. Jadi apa yang dilakukan semuanya tercatat. Wala yadhlimu rabbuka. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Semua mendapatkan haknya sesuai dengan amaliyah.
Nah, ini baru masuk pada, jadi kesimpulannya tuh yang ini satu bahasan tersendiri nih. Jadi dari ayat 16 sampai ke 46 sampai 49 itu membahas tentang mengingatkan harta anak itu cuma perhiasan kalau tidak digunakan dengan baik. Dan yang lebih baik itu adalah amal soleh dari penggunaan harta, dari pemilik keturunan. Karena dengan harta itu kan kita bisa menjadi amal soleh atau hanya sekedar perhiasan. Jadi kalau misalnya orang hanya sekedar menjadikan hartanya perhiasan, disimpan, cuma diangkat aja kan, wih, nih banyak duit saya, wih, mobil saya mewah, wih, rumah saya bagus. Nah itu namanya hanya sekedar perhiasan. Tapi kalau orang punya harta, dia infakkan, dia sedekahkan, dia bantu orang-orang miskin, dia bantu orang-orang yang membutuhkan. Itu menjadi bagian besar. Jadi amal soleh yang mengalir terus menerus. Nah itu penggunaannya. Atau misalnya anak saya 10, anak saya 20, cuman anak saya bangga, anak saya jadi dokter, anak saya jadi insinyur, kan hanya sekedar membanggakan saja. Itu nggak ada manfaat. Tapi kalau anak saya menjadi anak yang soleha, dia ahli ibadah, dia menjadi ustaz, menjadi kiai, menjadi ulama, dia menjadi percontohan, wah itu baik. Anak saya adalah orang yang rajin bantu sesama, itu menjadi hal yang baik dan besar. Maka kemudian ingat, semua yang kita usahakan dalam kehidupan dunia itu semua akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari berbangkit-bangkit, pada hari perkumpulan, pada hari hisab. Dan tidak ada yang lalai atau yang tertinggal sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan dia melihat daripada kebaikan itu. Atau orang yang melakukan perbuatan sekecil apapun, maka dia akan melihat hasil daripada perbuatan. Kemudian baru masuk kepada cerita tentang Allah ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka kemudian Allah menciptakan Adam, ini awal permulaan manusia. Maka ketika Adam sudah sempurna Allah ciptakan, maka Allah perintahkan untuk bersujud kepada para malaikat termasuk iblis di dalamnya. Maka bersujudlah 10 malaikat kecuali iblis. Karena minal jin, iblis ini adalah termasuk kelompok dari jin. Jadi kalau ditanya iblis itu kelompok mana? Malaikat apa jin? Jadi iblis itu adalah kelompok dari jin, fafasaqa an amri rabbi, di mana dia fasik, mengingkari daripada perintah Allah. Kemudian apa tattakhiduna wa dzurriyyatahu min duni wa hum lakum adu. Apakah engkau akan menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pelindung selain aku, kata Allah? Padahal mereka itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi ingat, iblis itu punya anak ternyata. Apa tattakhiduna wa dzurriyyatahu. Kalimatnya begini. Ya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya? Berarti iblis itu punya keturunan. Ya kan? Berarti ada anak iblis kan begitu kan. Bagaimana Adam punya anak cucu. Nah, iblis juga punya anak cucu. Ya. Dan iblis itu dari bangsa jin. Maka jangan menjadikan iblis dan anak keturunannya serta pengikut serta para tentaranya sebagai pelindung selain Allah. Nah, kata Allah, pantaslah kalian menjadi iblis yang jelas-jelas musuh kalian sebagai teman, sebagai pelindung gitu. Kira-kira pantas kan? Jadi orang yang kayak begini nih, ada orang Israel udah bunuhin orang saudara kita Palestina, ya kan? Udah wah luar biasa, kejam, sadis dan biadabnya Israel. Malah kita jadiin sebagai teman. Kayak kemarin datang ke bertemu dengan Netanyahu gitu ya, yang orang Indonesia itu pantas dah, yang jelas-jelas musuhnya Islam kok datang ke sana pulau nggak tahu istilah kata orang itu nggak punya otak gitu ya, boleh dikatakan nggak waras gitu. Nah ibaratnya begitu tuh, udah jelas iblis musuh kita, malah berteman sama iblis. Nah itu namanya orang yang bodoh, orang yang benar-benar nggak tahu diri gitu. Kemudian
asyaddu khalqus samawati wal ard. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ma asyaddu. Aku tidak menghadirkan iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, tidak pula pencipta diri mereka sendiri, dan aku tidak menjadikan orang itu sebagai penolong. Jadi kalau kalian menjadikan penolong, iblis sebagai pelindung kalian, sebagai teman kalian, sebagai orang yang sebagai makhluk yang menjadikan ketirdan. Kata Allah, aku nggak pernah ajak iblis tuh untuk menyaksikan aku nyiptain langit, nyiptain bumi, dan aku pun tidak pernah menghadirkan iblis untuk menjadi saksi atas penciptaan dirinya sendiri. Jadi kata Allah gitu, bodoh kali kau menjadikan pelindung, teman, saudara, ataupun hal yang lainnya iblis. Iblis itu nggak ada apa-apanya dibandingkan aku. Kamu malah menduakan aku dengan iblis. Disuruh emang iblis ciptain langit kan gitu. Emang iblis ciptain langit, emang iblis ciptain bumi. Itu ciptaan aku, kata Allah begitu dengan keperkasaan Allah ibaratnya. Kemudian yauma yaqulu nadu syuraka alladzina za'amtum. Maka ingatlah pada hari ketika Allah berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebiasaan. Jadi nanti di hari kiamat itu Allah tantang tuh orang-orang kafir yang menyekutukan Allah. Dulu di dunia kamu nyembah siapa? Nyembah setan, nyembah ini. Sok sekarang hadirkan tuh. Yang dulu kamu minta, yang dulu kamu ritualkan, ritual sembah jamrok, nyambut pun, bahan itu kan ada tuh. Yang mau memberikan suguhan-suguhan gitu kan. Persembahan maaf di laut kidul, orang mendung, apa gitu. Maka nanti di kiamat di hari akhirat kan diserai, coba dulu kamu nyembah siapa? Oh dulu saya nyembah, dulu sering nyembah itu Ratu Kidul, Ratu Selatan, itu sekarang datang. Maka ketika itu nggak ada yang datang, nggak bisa hadir karena mereka memang tidak mampu, ya kan? Maka orang ini mendapatkan tempat di neraka. Wara'al mujrimuna an-nar wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Jadi dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Jadi ketika orang-orang yang tadi berdosa ini, yang dari awal dia mendapatkan catatan amal keburukannya, kemudian dia begitu takut. Kenapa? Ternyata di endingnya disebabkan perbuatan iblis. Kenapa dia kok catatan amal keburukannya begitu banyak dibandingkan amal kebaikan? Karena dia menjadikan iblis sebagai teman, sebagai pelindung, penolong, sehingga dia melakukan perbuatan mujrimin, dosa. Nah ini dia akhirnya begitu. Kalau manusia sudah bersekutu dengan iblis, gitu kalimatnya kan, maka dia akan celaka dalam kehidupan dunia, celaka dalam kehidupan akhirat. Nah kesimpulannya begitu pada ya, jelas ya. Shadaqallahu alhamdulillah.